Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk penggunaan aplikasi ini saya coba untuk membuatkan video karena saya juga kadang-kadang masih bingung. Untuk membuat soal itu kita masuk setelah masuk ke dashboard ini ya, kita langsung masuk ke bank soal. Dari bank soal ini kita pilih ini ya, semua jenis ujian saja SMA, kemudian kelasnya pilih kelas 12, kemudian mata pelajarannya sesuaikan dengan mata pelajaran yang Ibu ampu, misalkan saya fisika ya. Nah, eh, akses sistemnya hanya eh, sekolah Anda karena tidak bisa di open begitu saja ya. Nah, setelah itu bisa langsung terapkan. Nah, ini saya tadi eh, kalau mau tambah soal bank soal ujian tinggal klik aja di sini. Nanti akan masukkan SMA, kemudian tingkatnya kelas 12, kemudian masuk pelajaran fisika, kompetensinya pilih kompetensi. Kemudian judul ujian adalah misalkan M asesmen fisika tahun 2023 jenis ujiannya adalah pilih latihan, kemudian waktunya 120 menit ya. Kemudian ini statusnya aktif atau tidak aktif, boleh pilih tidak aktif dulu boleh ya. Kemudian di sini adalah hanya baru simpan ujian seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai ya, Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau karena saya sudah membuat ya, jadi kalau misalkan tadi saya membuat yang ini yang sudah masuk, ini adalah ternyata eh, akan muncul seperti ini kalau konfigurasinya ini. Setujunya boleh diaktifkan atau tidak diaktifkan. Ini hanya sekolah Anda saja. Kemudian ujian, ubah ujian. Nah, ini baru lagi. Nah, diubah kita pindah ke data pertanyaan ya setelah dikonfirmasi itu ubah ujiannya eh, data pertanyaan. Ini adalah nomor-nomor yang sudah di kemudian kita tambahkan ujian sorry. Jadi nggak bisa ditambahkan data pertanyaan ujian kemudian toh ternyata di sini eh, nah ini ya data pertanyaannya dari sini ya. Di Ibu, Bapak Ibu memasukkan pertanyaan-pertanyaan ini kan kalau ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga sudah dibuatkan, nomor empat. Nah, ternyata di sini nomor empat belum diubah ya. Jadi pilih dulu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu buka soal atau dari kartu soal nomor berapa? Misalkan nomor 4. Jadi eh, di sini tinggal di blok. Kalau ini secara manual ya, karena kalau secara apa untuk yang secara import itu tidak mendukung pada soal yang punya gambar ya. Tinggal sekarang ini tinggal Ctrl C, copy ya, balik lagi ke sini,
tinggal kontrol V, tinggal masuk ke sininya. Baru ini balik lagi ke, nah supaya memudahkan ini bisa ditampilkan dalam bentuk dua layar ya, seperti ini. Karena saya menggunakan dua layar seperti ini sehingga memudahkan untuk copy, kemudian di sini adalah kontrol, sorry belum copy-nya. Ini kan agak ribet juga sih sebetulnya. Ini kontrol C, kontrol V untuk jawaban yang, jangan ada enter ya, karena nanti kalau ada enter nanti Bapak Ibu akan melihat di gambarnya di soalnya itu ada jarak ya. Kemudian pindahkan yang nomor dua atau mau langsung diketik sesuai dengan itu. Misalkan 1,2, koma dan 3. Terus seperti itu boleh. Atau ya kalau nggak mau ngetik ya double klik di sini biar sama persis ya. Tapi kemudian di sini lagi pakai control shift ya, control V lagi. Nah, emang agak ribet sekali gitu ya, control V. Nah kemudian kita lihat soal kunci jawabannya adalah A, tinggal klik di sini. Kemudian kalau misalkan ini sudah ada nomor 3, ada selanjutnya. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Kita lihat soal nomor 5. Nah, di sini ada eh, gambar tidak jadi masalah. Ini di gambarnya di eh, blok dulu ya. Dengan soalnya Ctrl C saja. Kemudian sisipkan. Nah, otomatis gambarnya tidak akan muncul di sini. Nah, untuk memunculkan gambar, Bapak Ibu harus menyimpan dulu eh, gambarnya. Nah, ini tinggal klik kanan, nah, gambarnya ada save as picture. Saya ganti dengan menggunakan PNG. Nah, ini gambar-gambar soal nomor 5. Berarti kan ini soal 05. Seperti itu. Kemudian simpan. Nah, setelah itu kita lihat karena mau memasukkan ke sini tinggal klik tombol icon gambar ini, diklik seperti ini. Jadi ada yang sepeda ini open. Baru muncul gambar sepeda yang ketemu. Kemudian untuk jawabannya, oh, sorry, ini salah menempatkan ke sini harusnya pertama pilihan ganda, kemudian di sini sorry tetap ya ini tadi pilihan gandanya harus dipilih dulu. Ini kan PG-nya sama seperti tadi, ini di kontrol C, kontrol V, kemudian ini di blok juga kontrol C, kontrol V, ini di blok. Nah ini pagar kembangnya saya aktifkan biar tidak terbawa dengan enternya supaya nanti kalau itu ada enter ke bawah. Ini yang C, yang D, kontrol C ini, kontrol V lagi, kemudian yang E, nah E-nya kontrol V. Terus ada 6-nya nggak ikutan ya. Nah, dari sini kita lihat kunci jawabannya Pak D ya. Dan ini adalah selanjutnya. Selanjutnya juga ini nomor
6 gitu. Ada tinggal memasukkan nama temannya di Yo dan ke C. Ini pilih dulu jenis pertanyaan, kemudian baru baru ke jawabannya. Jadi sini eh, ke C, ke B, ke on ya. Kemudian ini eh, ke C, ke B. Untuk yang C-nya, oke, Ctrl V, ton. Kemudian B-nya Ctrl C dan copy di bagian option D, kemudian Ctrl C, Ctrl V di bagian option D. Kemudian kita sesuaikan kunci jawaban yang sudah ditekan. Nah, kalau sudah tidak ada selanjutnya, ini kan dalam mode edit ya, tinggal ditambah. Ada nomor 7, ini di nomor 7 itu tinggal klik, maka ini akan kosong, katanya sama dengan pilihan ganda. Kemudian kita, nah ini juga ada gambar lagi ya. Gak apa-apa, ini tinggal di blok dulu, kemudian di terus di copy dulu, kemudian di nah ini kan gambarnya hilang ya, boleh saja. Kemudian di sini si gambar ini tadi sekiranya disimpan save as picture. Ini batunya soal nomor 7 ya, soal 07. Ya, tempatkan di folder gambar soal. Tinggal save. Enggak, di sini kita tinggal menambahkan gambarnya yang enggak masuk. Nah, setelah itu kita masukkan, kalau cara mengetik manual ya 12,5 12,5 meter. Kemudian yang bisa juga adalah 15 meter, kemudian 17,5 meter, yang ini adalah 20 meter. Kemudian ini yang 25 meter, 25 meter. Seperti itu. Kemudian kunci jawabannya disesuaikan dengan yang ada di kartu soal yang sudah bakal dibuat. Nah itu kalau mau melihat apakah soal itu sudah tersimpan atau tidak, kita bisa melihat previewnya. Nah ini adalah preview soal yang sudah kita buat. Nah ini kalau ciri khas dari ini adalah pilihannya di atas, jawabannya ada di pilihan optionnya E-nya, A, B, C, D, E-nya di atas, kemudian jawabannya di bawah. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melanjutkan menambah soal. Kalau sudah, misalkan sudah selesai, coba ujian atau simpan, ya, kalau sudah. Begitu mungkin cara eh, membuat soal untuk asesmen. Nah, tapi saya belum lihat, mungkin harus dari admin. Ketika saya delete ini tidak bisa, guys, tuh, tidak bisa dihapus ya. Ya, mungkin oleh adminnya yang harus menghapus. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk eh, tutorial penggunaan atau pembuatan soal. Satu lagi ya, kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat info soal, Bapak Ibu juga bisa membuat info soal dengan yang salah ya. Data pertanyaan ujian,
kalau nggak salah ada import dan ada di bagian bang soal yang menggunakan importnya. Importnya yaitu dengan menggunakan format yang sudah dibagikan yaitu berupa Excel. Nah, cuma sayangnya untuk yang Excel itu tidak bisa tidak bisa digunakan untuk file-file gambar. Jadi bisa saja Ibu mengekspor ke Excel dulu baru ditambahkan diedit dengan menambahkan gambar. Tapi kalau menurut saya itu adalah tambah kerjaan, udah ngopi dulu dari Word ke Excel, kemudian diimport lagi di Excelnya. Nah, mendingan satu-satu aja manual mengimportnya file-file dulu. Jadi terserah Bapak Ibu mau yang import langsung semua dari Excel, artinya Bapak Ibu harus memindahkan dulu ke Excel juga kan dari Microsoft Word kalau misalkan sudah dibuatkan soalnya di Microsoft Word. Kecuali kalau Ibu langsung membuat soalnya itu di Excel, jadi nanti baru ditampilkan di Excel yang tadi ini nih sebetulnya ini adalah soalnya di sini. Sama kalau di sini juga kalau misalkan saya memasukkan file yang ada di sini di input kan di misalkan nomor satu aja ya. Satu. Ini tetap kita harus eh, me- memblok soalnya dulu kan. Nah, di copy kemudian ditempelkan di sini. Jadinya di luar gambarnya tidak dalam satu ada keluar tapi ini bahkan jadi eh, bukan soal harusnya ini kan dalam satu satu sel ya tidak boleh keluar dari sel. Jadi kalau misalkan eh, yang benarnya adalah ini diklik di sini kemudian kontrol V. Nah, maka ini adalah dalam satu sel. Nah, kalau misalkan lihat saya perbesar ya, ini soalnya ada di sini. Ini kan kosong di situ. Baru kita masukkan dari soal-soal yang ada ini, ya, apa PG-nya dimasukkan satu-satu ke sebelah kanan. Kalau misalkan ada ini nih kalau kan tidak bisa malah kan gitu bawah paling juga di begini tarik ke situ tarik ke situ tarik ke situ tarik ke situ terus tarik ke situ. Tetap ininya harus dihapusin dulu jangan ada option jadi nanti ada double option pilihannya ada B C A lagi gitu ya sama aja kan ini ribetnya ya harus membuat apa di satu-satu pindahin kemudian ini ada kunci jawabannya program sajiannya adalah Pak itu di sini adalah eh, D kan seperti itu. Baru eh, disimpan ini di bagian input yang eh, ini ya di ujian bank soal itu bisa eh, tambahkan input soal jadi mangga silakan ibu-ibu mau pilih yang mana mau yang sistemnya input ataupun yang eh, kalau misalkan ditambahkan soal ujian ya tinggal tambahkan soal ujian ini nah, ini dimasukkan dulu seperti tadi ini kalau ini nambah yang baru ya ini pelajaran tetap pelajaran pasukan dan eh,
Kemudian di sini pertanyaannya, data pertanyaannya import mana? Jadi tinggal memasukkan soal yang akan di import Excel, kemudian proses pilih file yang akan dimasukkan. Jadi kalau misalkan nggak ada di file yang M, dan teman-teman yang di download gitu. Nah, ini soal ini yang diinputkan dari sini open gitu. Dan proses gitu. Karena saya tidak mau menyimpan ya. Itu caranya untuk mengimport file yang sudah dibuat di dalam Excel seperti itu. Mungkin itulah tutorial dari saya tentang penggunaan LDS yang akan digunakan dalam ujian asesmen neraca. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.